إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang bab as-sabr, bab sabar, di mana kita mulai membaca hadis ke-42, yakni hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang apa yang dialami oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari celaan yang diucapkan kepada beliau alaihi salatu wassalam tatkala beliau membagi harta rampasan di perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu membaginya kepada beberapa orang, dan Nabi SAW tidak berikan kepada beberapa orang yang lain. Artinya Nabi SAW dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat besar, tapi di saat pembagian Nabi SAW hanya memberikan kepada beberapa orang saja, khususnya kepada tokoh-tokoh Makkah yang baru masuk Islam. Bahkan pemberiannya sampai di luar batas, ya, di mana ada di antara mereka tatkala meminta harta rampasan perang itu Nabi SAW berikan 100 ekor unta. Tatkala ia minta untuk anaknya, Nabi berikan juga 100 ekor unta. Untuk anaknya yang lain, Nabi berikan juga 100 ekor unta. Bahkan ada di antara mereka yang diberikan oleh Nabi SAW kambing memenuhi lembah, ya, sampai dia, karena begitu banyaknya pemberian yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya, dia pulang ke kampungnya langsung bergegas balik ke kampung halamannya, ke kaumnya, sembari mengatakan, datang dan masuk Islamlah kalian kepada Muhammad SAW, karena Muhammad telah membagikan harta yang sangat banyak dan ia sama sekali tidak takut akan jatuh miskin. Artinya Muhammad adalah seorang yang sangat dermawan. Maka masuk Islam kalian sekarang supaya Muhammad itu memberikan pada kalian harta yang banyak. Ya, ini hadis yang kemarin mulai kita bahas, dan kita mulai mencoba untuk menjelaskan perang Hunain ini secara singkat agar tergambar pada kita bagaimana gambaran sebenarnya saat itu. Ya, bagaimana Nabi SAW membagi harta rampasan perang kepada beberapa golongan saja. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa harta rampasan perang yang didapat oleh Nabi SAW itu cukup banyak, sangat banyak sekali. Kenapa? Karena kemarin kita telah sampaikan bahwa komandan perang orang-orang kafir di perang Hunain ini memutuskan satu keputusan yang tidak pernah dilakukan oleh komandan perang manapun di zaman itu, di mana komandan perang ini, ya, yang bernama Malik bin Auf, memutuskan agar semua pasukan membawa keluarganya, anak istrinya, dan juga membawa semua harta yang mereka punya.
baik dalam bentuk dinar maupun dirham, dalam bentuk uang, ya, dinar dan dirham, baik dalam kepingan emas yaitu dinar maupun dalam bentuk kepingan perak yaitu dirham, semuanya harus dibawa. Ya, berapa punya dirham, berapa punya dinar, semuanya harus dibawa di perang ini. Istri dan anak semuanya harus dibawa. Bahkan orang-orang yang punya ternak harus dibawa semua ternaknya. Maka ada yang membawa unta, ada yang membawa kambing, semuanya dibawa, sehingga jumlah ternak yang dibawa itu luar biasa banyaknya, dan harta yang dibawa juga sangat luar biasa banyaknya. Begitu juga dengan anak-anak dan para wanita, semuanya dibawa. Ya, kemarin telah kita jelaskan bahwa strategi ini dibantah dan disalahkan oleh salah seorang di antara orang yang sudah tua di kalangan mereka yang sudah buta, yang sudah banyak makan asam dan garam di medan perang. Dia mengatakan bahwa strategi yang engkau lakukan ini, wahai Malik, tidak akan berguna sama sekali. Ya, tidak akan berguna sama sekali, karena di saat nanti terjadi perang, maka yang engkau butuhkan hanya lelaki beserta dengan tameng serta senjatanya. Adapun harta, wanita, keluarga, ternak itu tidak dibutuhkan sama sekali di medan perang. Ya. Jadi yang kau butuhkan adalah lelaki beserta dengan tameng dan senjatanya. Jadi kalau seandainya kita menang, yang kita butuhkan hanya itu. Dan kalau seandainya kita kalah, ya, maka ini merupakan satu kehinaan yang akan kita terus ingat sepanjang masa. Akan tapi komandan perang ini mengatakan, engkau sudah tua, engkau tidak tahu strategi perang saat ini. Ya, mungkin engkau pengalaman di zaman engkau masih muda dulu, sekarang kau tidak paham. Ya, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku telah ikut dalam satu pertempuran seperti ini yang tidak pernah aku alami sebelumnya, namun aku tidak mungkin tidak ikut di perang ini. Ya, akhirnya terjadi perang. Ya, terjadi perang antara mereka dengan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Benar, mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Walaupun di awal putaran perang Nabi SAW kaum muslimin berlarian, kaum muslimin yang berada di barisan Nabi SAW berlarian, karena pasukan musuh sudah berada di lembah itu sebelum masuknya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin masuk ke lembah Hunain menjelang subuh, ya, kurang lebih di jam 3 malam, di jam setengah 4 malam. Ya, tentunya di jam-jam seperti ini kalau seandainya ada kesempatan istirahat, maka langsung apa? Orang langsung istirahat karena lelah perjalanan, ya. Maka mereka tidak menyangka bahwa pasukan musuh itu sudah berada di lembah Hunain, dan mereka sudah siap siaga dengan anak panah mereka. Dan kalau kaum muslimin masuk dan menuruni lembah tersebut, ya tentunya mereka tidak menyangka apapun. Mereka tidak tahu pasukan sudah bersembunyi dalam lembah tersebut di dataran-dataran tingginya dan siap dengan panah-panah mereka. Tatkala kaum muslimin dan Nabi SAW masuk dan mulai menuruni lembah tadi untuk masuki lembah Hunain, tiba-tiba mereka dihujani oleh anak panah. Bagaikan hujan menyerang mereka secara tiba-tiba dalam kondisi gelap, dalam kondisi mereka sudah lelah berjalan dan sudah ingin istirahat dan tidak dalam kondisi siap. Maka mereka dikejutkan oleh anak panah yang menyerang mereka bagaikan hujan, sehingga akhirnya banyak para sahabat yang kocar-kacir lari. Ada yang sampai Mekah lari. Luar biasa, ya, luar biasa. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tatkala Nabi kita yang mulia SAW melihat pasukannya berlarian, apakah Nabi juga lari? Tidak. Beliau adalah pemberani, ya, alaihi salatu wassalam. Beliau bahkan memacu untanya untuk maju ke depan, bukan malah ke belakang. Beliau ingin maju, akan tapi Abu Sufyan bin Haris kala itu berusaha menahan kekang unta Rasulullah SAW supaya tidak maju ke depan, karena ini membahayakan. Nabi SAW mengatakan, "Ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Wahai manusia, ketahuilah, aku Nabi bukan pendusta, dan aku ini anaknya Abdul Muttalib. Sambil menyebut siapa? Kakek beliau. Begini orang Arab, mereka bangga dengan orang tua mereka. Wallah alam, kita apa bangga dengan orang tua kita? Enggak tahu. Kebanyakan kita kalau ditanya engkau anak siapa, enggak berani kita nyebutkan siapa bapak kita karena malu. Betul enggak?
Banyak anak-anak kita tanya, siapa nama bapakmu? Dia diam, nggak berani nyebut nama bapaknya, nggak berani nyebut. Apakah kita sebagai seorang ayah tidak bisa dibanggakan oleh anaknya? Mereka mengatakan, orang Arab sering mengatakan demikian. Ini yang diucapkan oleh Nabi. Ana Nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang Nabi, bukan pendusta. Aku anak Abdul Muttalib. Aku bukan keturunan pengecut. Maka Nabi ingin maju ke depan, tapi dihalangi oleh Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau yang baru masuk Islam, supaya tidak maju ke depan karena sangat membahayakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kala itu Nabi SAW berpikir bagaimana caranya pasukan beliau, para sahabat beliau yang berlarian itu supaya kembali. Maka Nabi SAW berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, paman, panggil mereka supaya kembali. Karena Abbas memiliki suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras. Maka Abbas pun mengatakan, ya ashaba asy-syajarah, wahai orang-orang yang berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi SAW untuk hidup dan mati bersama dengan Nabi membela Islam, kembali kalian. Wahai orang-orang Ansar. Maka suara Abbas ini menggema di lembah tadi, ya, menggema dan didengar oleh pasukan yang berlarian. Maka tatkala mereka mendengar suara panggilan itu, mereka mengatakan, demi Allah, kita dipanggil, kita harus kembali. Akhirnya mereka pun kembali. Sampai tatkala ada di antara mereka yang kudanya susah untuk diarahkan kembali, karena kuda-kuda Arab itu kalau sudah merasa ada panah itu nggak berani maju. Itu kelemahan kuda Arab. Jadi kalau ada panah mereka nggak berani maju kudanya. Maka tatkala kuda tadi mau dibalikkan tidak mau, maka kudanya disuruhnya lari, dia lompat, ngambil tamengnya, ngambil senjatanya dan lari untuk mendatangi seruan Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga berkumpullah para sahabat Rasulullah SAW dan terjadilah perang yang sebenarnya, sehingga Allah SWT anugerahkan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya harta rampasan sangat banyak. Emas peraknya luar biasa banyaknya. Kambingnya, untanya ribuan, banyak sekali, ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan suku Hawazin karena kalah mereka lari ke Taif. Kemudian berlindung di benteng yang sangat kuat di Taif dan dikepung oleh Nabi, tapi Nabi tidak berhasil menaklukkan benteng ini. Sampai Nabi umumkan, karena sudah beberapa hari tidak berhasil, mereka selalu melempari pasukan Nabi dengan batu yang sangat luar biasa dan anak-anak panah yang sangat luar biasa, sehingga banyak yang terluka di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Nabi SAW katakan, besok saya akan pulang. Artinya ini benteng nggak bisa kita taklukkan, inilah kita tinggalkan saja. Intinya perang Hunain kemarin kita sudah menang. Ini benteng nggak bisa ditaklukkan. Ya, para sahabat kala itu mengatakan, bagaimana kita pulang ya Rasulullah? Kita belum taklukkan benteng ini. Akan Nabi SAW mengatakan, ya kalau memang itu kemauan kalian, besok kita bersiap lagi untuk menyerang benteng ini. Menaklukkan benteng ini. Maka besoknya mereka berperang dan juga tidak berhasil, sehingga banyak di antara para sahabat yang terluka. Sehingga akhirnya Nabi SAW melihat mereka, kemudian Nabi SAW mengatakan, gimana? Kita lanjutkan? Mereka mengatakan, sudahlah cukup. Maka Nabi katakan, ayolah besok bersiap-siap kita pulang ke Mekah, kita tinggalkan benteng ini. Maka semua para sahabat senang karena banyak ya sudah yang terluka di kalangan para sahabat. Kemudian Nabi SAW kembali ke kota Mekah ini karena perang Hunain ini setelah penaklukan kota Mekah Mukarramah. Maka Nabi SAW menginap di tempat yang namanya Jiranah. Ini tempat yang sangat terkenal ya. Ini batas antara tanah haram dengan tanah halal. Nabi menginap di sana dan Nabi nunggu sekian hari. Moga-moga suku Hawazin datang masuk Islam sehingga harta rampasan perang ini tidak dibagi kepada kaum muslimin. Setelah menunggu beberapa hari, tidak juga datang utusan dari mereka mengikrarkan keislamannya. Maka tidak ada pilihan bagi Nabi, karena harta rampasan perang itu hukumnya halal dan harus dibagi. Setelah dikeluarkan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mulai membagi. Yang sangat luar biasa, dalam pembagian harta yang sangat banyak ini, Nabi hanya memberikan kepada beberapa orang tertentu saja. Ya, Nabi SAW hanya memberikan kepada beberapa orang saja. Disebutkan di antara yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
Abu Sufyan ibnu Harb yang masuk Islam dalam penaklukan kota Makkah. Nabi memberikan kepadanya 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Ini banyak jumlahnya ya. 100 ekor unta diberikan. Kemudian Nabi SAW berikan kepada sepupunya yang juga baru masuk Islam, Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib, sepupu Nabi, anak paman beliau alaihi salatu wassalam, Al-Haris bin Abdul Muttalib. Nabi juga berikan kepadanya 100 ekor unta juga. Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam, diberikan 100 ekor unta. Abu Sufyan bin Haris, orang Mekah yang juga baru masuk Islam, 100 ekor unta juga. Dan Nabi SAW berikan kepada Aqra bin Habis At-Tamimi, juga baru masuk Islam, di penaklukan kota Mekah, 100 ekor unta. Nabi berikan juga kepada Uyainah bin Hisn Al-Fazari, yang baru masuk Islam juga, 100 ekor unta. Nabi SAW berikan kepada Alqamah bin Ulatha 100 ekor unta juga. Nabi berikan kepada Al-Abbas bin Mirdas juga 100 ekor unta. Walaupun Al-Abbas bin Mirdas mengatakan, masa aku diberikan cuma 100? Ya, Uyainah, si fulan yang kemuliaannya di bawahku saja engkau berikan 100. Aku seharusnya lebih. Ya, aku seharusnya lebih. Maka Nabi tersenyum. Nabi katakan, ambil 100 lagi. Ambil, protes, padahal 100 sudah banyak, tapi dia menganggap aku lebih hebat, aku lebih mulia, aku lebih terpandang, masa sama? Nabi katakan, dah ambil 100 lagi, 200 untukmu, ambil. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW berikan kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keluarganya Khadijah, istri Nabi kita yang mulia SAW yang pertama. Nabi berikan kepadanya 100, ambil Hakim 100. Kemudian mengatakan, tambah lagi ya Rasul, ambil 100 lagi. Dia mengatakan, tambah lagi apa? Ambil 100 lagi. Berarti berapa? 300. Subhanallah. Kemudian Nabi pesankan kepadanya, ya Hakim, sesungguhnya harta di dunia ini manis dan hijau memukau. Harus kau pahami ini. Jadi harta dunia ini manis. Artinya orang kalau diberikan sesuatu, kalau dia tidak punya sifat qanaah, dia selalu kurang dan selalu minta dan minta. Dan kalau seandainya engkau mengambil harta dunia ini dengan kelapangan dadamu, artinya engkau tidak tamak dan tidak rakus, Allah akan berikan keberkahan untukmu. Tapi kalau seandainya engkau dengan tamak mengambilnya, keberkahan akan Allah cabut darimu. Seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Ini kata Nabi kepada Hakim bin Hizam. Jadi misalnya mengajarkan bahwa harta di dunia ini sebenarnya yang kita butuhkan bukan zatnya. Bukan apa? Zatnya. Kita tidak butuh dengan zatnya. Artinya kita tidak butuh dengan angka 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 4. Tidak butuh dengan itu. Yang kita butuhkan dalam dunia ini terkait dengan dunia harta adalah kecukupan dari kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia. Itu yang kita butuhkan. Maka kadangkala ada orang yang hartanya banyak tapi tidak cukup. Ada orang hartanya kita lihat pas-pasan tapi cukup. Berarti yang ini Allah anugerahkan keberkahan, yang itu Allah cabut keberkahan. Sehingga kadangkala kalau kita tanya orang yang gajinya besar, kita tanya gimana? Susah kali hidup saat ini. Tapi kita tanya kepada orang yang gajinya di bawah itu, mengatakan alhamdulillah semuanya tercukupi, Ustaz. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang satu Allah anugerahkan keberkahan, yang lain Allah cabut apa? Keberkahan. Ya, Allah cabut keberkahan. Maka Nabi kita yang mulia SAW sering kita katakan, doa beliau sangat aneh. Apa doa beliau? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku bersama dengan orang-orang miskin, atau bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Doa yang aneh. Doa aneh. Menurut kita aneh karena kita tidak paham miskin itu apa. Ya, miskin itu adalah orang yang kebutuhannya penghasilannya mencukupi, atau penghasilannya cukup untuk menutupi apa? Kebutuhannya. Itu orang miskin. Orang miskin itu yang penghasilannya cukup untuk menutupi kebutuhannya. Itu orang miskin. Dan kalau kurang itu fakir namanya dalam Islam. Kalau kurang itu namanya apa? Fakir. Jadi tatkala kita punya penghasilan 1 bulan, maka penghasilan 1 bulan cukup untuk menutupi semua kebutuhan kita dalam 1 bulan, kita masih dikatakan miskin, cukup.
Ya, cukup ini luar biasa. Artinya kita butuh apa? Allah cukupkan dengan penghasilan kita. Kita butuh ini. Sekalipun mungkin dianggap orang, nggak mungkin kau dapat seperti itu dengan gajimu atau penghasilanmu seperti itu dalam satu bulan. Tapi Allah anugerahkan keberkahan sehingga cukup. Sehingga apa? Cukup. Ini luar biasa ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka Nabi katakan kepada Hakim bin Hizam, ya, Nabi katakan pada Hakim bin Hizam, kemudian Nabi SAW katakan, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih utama, lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian Hakim mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah meminta untuk pribadi setelah ini kepada siapapun. Ini kata Hakim bin Hizam. Sampai di zaman Abu Bakar nawar, ini ada hakmu, gaji dari pemerintah, silakan ambil. Dia mengatakan aku tidak mengambil apapun setelah aku bersumpah di hadapan Rasulullah. Umar bin Khattab juga katakan ini gajimu per bulan, silakan ambil. Mengatakan tidak, aku tidak mengambilnya setelah aku mengatakan itu di hadapan Rasulullah. Ini Hakim bin Hizam. Maka Umar mengatakan, saksikan wahai kaum muslimin, haknya Hakim bin Hizam sudah aku hendak berikan tapi dia menolaknya. Ya, tapi dia yang menolaknya. Padahal sebenarnya halal bagi dia, tapi dia ingin melaksanakan dengan sempurna apa yang pernah dia ikrarkan di hadapan siapa? Rasulullah SAW. Ini Hakim bin Hizam dikasih berapa berarti? 300 ekor unta. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai selain tokoh-tokoh tadi ada yang diberikan 50, 40, sampai akhirnya ribut orang. Orang-orang yang diberi ini cepat pulang ke kampungnya, cepat masuk Islam. Muhammad itu membagikan harta sedangkan dia tidak takut miskin. Sehingga akhirnya orang-orang Arab pedalaman datang semuanya mengikrarkan keislamannya dan minta bagian kepada Rasulullah. Nabi terus bagi. Saya 50, silakan ambil. Ini butuh 100, silakan ambil. Butuh berapa? Semua dibagi kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan sampai ada yang karena begitu banyaknya orang-orang Arab pedalaman yang mengerumuni Nabi SAW minta bagian, sampai akhirnya Nabi SAW terjepit atau tertolak atau terjepit di sebatang pohon, dan mereka terus mengerumuni Nabi SAW sampai selendang Nabi jatuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi katakan, tolonglah selendangku itu dibawa, tolong ambilkan. Demi Allah, kalau seandainya aku punya harta sebanyak duri yang ada di pohon ini, aku akan bagikan kepada kalian semua. Jangan takut, aku akan bagikan semuanya, sehingga kalian dapati aku bukan seorang yang kikir, bukan seorang pendusta, dan bukan seorang pengecut di medan perang. Jadi beliau itu orangnya dermawan, orangnya jujur, dan orangnya pemberani. Beliau bukan seorang yang kikir, pelit, bukan seorang pendusta, dan bukan seorang pengecut. Itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Ini mengisyaratkan dia seorang tokoh besar di kaumnya. Nabi SAW ingin memberikan kepadanya supaya dia bisa mengajak masyarakatnya masuk ke dalam Islam. Nabi SAW menemuinya, dia datang kemudian dia meminta kambing. Maka Nabi SAW katakan, kambing yang ada di lembah itu untukmu semua. Untukmu semua. Maka dia langsung bawa kambing itu pulang kampungnya segera, kemudian mengatakan, "Ai qaum aslimu, masyarakatku sekarang masuk Islam kalian." Dan datang kepada Muhammad. Muhammad sekarang sedang membagi-bagikan harta kepada siapa yang mau masuk Islam. Sehingga Anas mengatakan, demi Allah, hari itu aku melihat banyak orang masuk Islam karena harta. Masuk Islam karena ingin dapat jatah pemberian dari Rasulullah SAW. Tapi aku lihat beberapa saat kemudian keislaman mereka menjadi baik. Awalnya mungkin karena harta, tapi kemudian menjadi baik. Ini kaum musliman, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada beberapa orang yang diberikan sedangkan ia belum masuk Islam. Diberikan untuk agar dia tertarik kepada apa? Kepada Islam. Dan ini dilihat dan disaksikan oleh para sahabat. Dilihat dan disaksikan oleh para sahabat yang ikut perang Badar, ikut perang Uhud, yang berjuang di awal masa Islam, khususnya orang-orang Ansar.
khususnya orang-orang Ansar, karena mayoritas yang diberi adalah penduduk Mekah. Mungkin kalau orang Muhajirin tidak dikasih, mereka masih terobati. Kenapa? Itu anak pamanku juga yang dikasih. Oh, itu pamanku juga. Oh, itu bapakku juga. Oh, itu tetanggaku juga. Tapi yang sangat-sangat menyedihkan adalah orang Ansar, penduduk Madinah. Seorang pun di antara mereka tidak ada yang dikasih. Ya, seorang pun tidak ada yang dikasih. Sehingga pembagian ini yang dikomentari oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia lihat pembagian, Muhammad ini gimana ini? Ini orang Ansor, beliau itu diusir dari Mekah. Kepalanya dihargai, kepala beliau alaihi salatu wasallam dihargai 100 ekor unta. Malam hijrah itu beliau harus bersembunyi di Gua Thur selama 3 malam. Kemudian melanjutkan perjalanan kota Madinah dan dicari oleh semua manusia di atas muka bumi ini karena kepalanya dihargai berapa? 100 ekor unta. Siapa yang memberikan tempat untuk Nabi dan orang-orang Muhajirin? Kalau bukan orang Ansar. Orang Muhajirin ini hijrah dari Makkah Al-Mukarramah, mayoritas mereka tak bawa apa-apa kecuali pakaian yang ada di tubuh mereka. Siapa yang memberikan tempat kepada mereka dan jaminan makanan? Kalau bukan orang Ansar. Siapa yang rela berbagi dengan orang-orang Muhajirin kalau bukan orang Ansar? Maka mereka diberi gelar Ansar, penolong Allah dan Rasulnya. Tatkala orang-orang Ansar siap menerima Nabi dan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah, maka Madinah menjadi tempat yang dimusuhi oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Ya, sampai-sampai sebelum mereka baiat, salah seorang di antara tokoh mereka mengatakan, "Wahai masyarakatku, jangan kalian buru-buru berbaiat. Jangan baiat dulu. Kalian harus ingat, kalau kalian baiat dengan orang ini, Muhammad, waktu itu masih di Mekah Nabi, dan para sahabat belum lagi hijrah ke Madinah. Kalau kalian baiat malam ini, tahu kalian apa yang akan kalian hadapi? Kalian harus siap berkorban. Semua tokoh kalian bisa terbunuh, anak-anak kalian bisa terbunuh, harta kalian bisa habis, karena kalian akan melawan semua manusia di atas muka bumi ini. Makanya kalau seandainya kalian tidak sanggup, mundur saja." Mereka mengatakan, "Kami sanggup korbankan semuanya." Ini orang Ansor, tapi hari itu 1 ekor kambing pun, anak kambing pun nggak ada dikasih ke mereka. Mereka hanya melihat. Sehingga ada di antara mereka mengatakan, "Muhammad bagaimana? Nabi kita ini bagaimana ya? Ini orang baru kemarin masuk Islam, dikasih sekian ratus ekor unta. Senjata kita saja masih menetes darah orang-orang tua mereka. Kita yang berperang habis-habisan." Ini ungkapan mereka. Sampai ada seorang di antara mereka mengatakan, ini orang Ansar bilang, "Udahlah, nggak usah dibahas. Nabi kita kayaknya sudah lupa sama kita. Karena sudah ketemu dengan keluarganya di kota Mekah, sudah lupa, udah nggak usah dibahas." Muncul, ya, wajar manusiawi kan? Mungkin kalau antum yang merasakan, antum lebih parah. Wah, murtad aja kita kan gitu. Ya, kayak gini murtad aja kita. Enggak betul ini Nabi ini kan gitu. Lupa jasa kita. Lupa masa-masa kita sulit, mungkin pepatah kita ucapkan. Habis manis sepah dibuang. Ya, manusiawi, tapi mereka luar biasa ini. Ya, manusiawi, yang muncul gejolak di hati mereka. Tapi mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak berakhlak ini. Mereka tidak membantah Nabi SAW. Itu hanya antar mereka. Ya, antar mereka. Tapi orang ini langsung mengatakan, "Edil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adil engkau dalam pembagian ini Muhammad, karena engkau enggak berlaku adil ini ya Muhammad. Sampai Umar bin Khattab kala itu minta izin untuk memenggal lehernya. Ini yang terjadi di perang Hunain, ya, yang terjadi di perang Hunain. Sampai ada anak-anak muda dari kalangan Ansar mengatakan, "Semoga Allah mengampuni Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengampuni Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan orang-orang Quraisy sedangkan dia tinggalkan kita, sedangkan pedang kita masih mengalir dengan darah-darah mereka." Sampai ada di antara mereka membuat bait syair mengungkapkan kesedihan bagaimana kita dilupakan padahal kita yang banyak berjasa dan sebagainya. Ya. Sehingga seorang tokoh dari Ansar, yakni Sa'ad bin Ubadah, mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar
ada sedikit ganjalan di hati mereka tentang apa yang kau lakukan dalam pembagian harta rampasan perang ini. Engkau telah bagikan kepada kaummu saja, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab tertentu pemberian yang sangat besar, tapi engkau tidak berikan satupun dari pembagian harta rampasan perang ini kepada orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sa'ad, kalau engkau di posisi mana? Itu pertanyaan Nabi kepada siapa? Sa'ad bin Ubadah, ya, Sa'ad bin Ubadah. Kalau engkau posisimu di mana? Pendapatmu gimana? Dia mengatakan, aku bahagian dari kaumku ya Rasulullah. Artinya ya, ada sedikit ganjalan di hatiku dengan sistem pembagian yang kau lakukan ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kumpulkan semua kaummu di tempat ini. Orang-orang Ansar semuanya kumpulkan. Maka akhirnya semua mereka berkumpul. Kemudian Nabi SAW setelah mereka berkumpul, Nabi memuji Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Ansar, telah sampai kepadaku satu ganjalan di hati kalian terkait dengan apa yang aku lakukan. Ya, Nabi bertanya, apa ganjalan di hati kalian itu? Coba ungkapkan, kata Nabi SAW. Mereka semua diam. Bukankah aku telah datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat sebelumnya, kemudian Allah anugerahkan hidayah Islam kepada kalian? Kemudian kalian sebelum aku datang berpecah belah, berperang. Karena memang orang Ansar berperang selama 120 tahun. Ya, berperang selama berapa? 100 antar kabilah mereka. Kemudian tatkala aku datang, Allah satukan hati-hati kalian. Kemudian kalian dalam kondisi miskin sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekayaan kepada kalian. Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, apa ganjalan yang ada di hati kalian? Coba ungkapkan, kata Nabi. Semuanya diam. Bagaimana kami bisa menjawab ya Rasulullah, sedangkan Allah dan Rasulnya adalah yang telah memberikan pada kami karunia dan kemuliaan. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kalian ucapkan, maka kalian akan benar dan kalian akan dibenarkan. Bukankah kalian mengatakan, dulu Muhammad datang kepada kami didustakan oleh semua manusia, kami yang membenarkan dakwahnya. Dulu Muhammad itu dimusuhi oleh manusia, dibiarkan dan tidak ada seorang pun yang mau membelanya, kami yang membelanya. Beliau diusir, kami yang memberikan tempat kepadanya. Beliau dalam kondisi miskin, kami yang memberikan semua harta yang kami punya. Bukankah itu yang kalian ucapkan oleh orang-orang Ansar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian merasa berat, wahai orang-orang Ansar, dengan sedikit dunia? Lu'a'ah minad dunya. Lu'a'ah itu artinya bahagian kecil dari apa? Dari dunia. Apakah kalian merasa tidak terima dengan sedikit daripada dunia yang aku berikan? Dunia sedikit ini aku berikan kepada sebagian orang agar mereka masuk Islam atau agar Islam mereka menjadi kuat dengan pemberian itu. Kenapa kalian tidak terima? Ini sedikit dunia aku berikan pada mereka supaya mereka masuk Islam atau Islam mereka kuat. Apakah kalian tidak bangga wahai orang-orang Ansar? Tatkala orang-orang ini yang aku berikan harta, mereka pulang ke kampung halaman mereka membawa kambing, membawa unta, membawa harta, sedangkan kalian pulang ke kampung halaman kalian membawa aku Rasulullah. Mana lebih baik? Mereka pulang bawa harta, bawa ternak-ternak mereka, sedangkan kalian kembali bersama dengan aku. Mana lebih baik, kata Rasulullah. Kalian kembali ke kampung halaman kalian bersama aku Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, aku bahagian dari kalian. Kalau seandainya orang-orang memilih satu lembah untuk mereka lalui, maka aku akan melalui lembah yang kalian pilih, kata Rasulullah. Kalau seandainya orang-orang Ansar memilih satu jalan, orang-orang memilih jalan yang aku tetap akan bersama kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak Ansar dan cucu-cucu dari orang-orang Ansar. Maka akhirnya semua orang Ansar pun menangis radhiyallahu taala anhu warḍahum. Baru mereka paham bahwa kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak ridha kalau seandainya keislaman mereka harus dikuatkan dengan harta, sedangkan keislaman dan iman kalian tidak perlu lagi dikuatkan dengan apapun? Apakah kalian tidak paham ini? Ini disampaikan oleh Nabi SAW sehingga semua mereka menangis. Kemudian mereka mengatakan, sungguhnya Allah karunianya
lebih besar dan lebih mulia yang dianugerahkan kepada kami. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini strategi yang dilakukan oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW untuk menarik simpati orang masuk ke dalam Islam. Tapi subhanallah, salah satu di antara orang yang tidak berakhlak, ya, berani langsung membantah Rasulullah SAW dengan terang-terang. Ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi memberikan Aqra bin Habis 100 ekor unta, memberikan Uyainah bin Hisn 100 ekor unta, dan juga memberikan kepada beberapa orang dari orang-orang mulia di kalangan orang-orang Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Nabi memberikan kepada mereka bahagian dan tidak memberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka seorang lelaki berkata, Dzul Khuwaisirah, dia berkata, faqala rajul inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fihi wajhullah. Pembahagian ini katanya merupakan pembagian yang tidak adil. Pembagian yang tidak adil, dan pembahagian ini tidak ikhlas. Bukan karena mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan apa? Cari muka kepada pimpinan-pimpinan Arab. Luar biasa ini, lancangnya kepada siapa? Rasulullah. Pertama dia mengatakan tidak adil, berarti Rasulullah berlaku zalim. Berlaku apa? Zalim. Dia tidak paham apa yang dimaksud dengan adil dalam Islam. Adil itu adalah memberikan sesuatu atau meletakkan sesuatu pada tempat itu, adil dalam Islam. Dia mengatakan tidak adil. Ini cerita ini mirip seperti cerita yang dilakukan oleh Nabi SAW juga di saat Ali bin Abi Thalib mengirimkan sebongkah emas ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW membaginya kepada beberapa orang saja, dan Nabi tidak berikan kepada yang lainnya. Kembali orang ini protes, orang yang sama protes. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah dalam pembagian seperti ini Muhammad, karena engkau tidak berlaku adil. Lancangnya kepada siapa? Rasulullah. Kala itu Nabi SAW mengatakan, "Wahai celaka engkau. Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi akan berlaku adil di muka bumi ini? Ala ta'manuni wa ana aminun ma fis sama?" Kenapa kalian tidak percaya kepada apa yang aku lakukan, sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang berada di atas langit? Kenapa kalian tidak percaya? Allah saja percaya dengan aku. Kenapa kalian tidak percaya? Maka kala itu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini. Munafik ini orang." Nabi SAW mengatakan, "Jangan wahai Umar, jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad membunuh orang yang sudah masuk Islam." Jangan, biarkan dia, karena akan keluar dari golongan orang ini, pengikut orang ini, orang-orang yang nantinya yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak masuk ke dalam hati mereka. Nabi mengatakan tidak melampaui kerongkongan mereka. Baca Quran tapi tidak melampaui apa? Kerongkongan. Hanya sekedar membaca dan tidak paham. Ini maksudnya. Jadi tidak, Quran itu tidak masuk ke mana? Ke hati. Tidak memahami Al-Quran yang mereka baca. Kemudian Nabi SAW katakan, "Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Kelompok orang ini keluar dari agama, kata Rasulullah SAW, sama seperti anak panah melesat dari busurnya dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ya, ini protes yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah kepada Nabi dalam dua keadaan, dalam dua kejadian. Pertama di perang Hunain, kemudian yang kedua dalam pembahagian sebongkah emas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman, yang dibagikan Nabi SAW juga untuk beberapa orang saja. Ya, ini khawati kaum muslimin, khawati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah fawaid dan kelanjutan dari hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.